Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau sharing tentang seputar kehamilan lagi. Nah, kira-kira apa ya? Stay tune ya. Jadi sebelum kita mulai bahas tentang ketidaknyamanan dari kehamilan, saya akan kasih tahu ke teman-teman semua. Jadi sebenarnya kehamilan itu apa? Nah, kehamilan itu merupakan suatu proses pematangan fetus atau bakal janin dalam endometrium atau rahim dari hasil pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Gitu. Jadi sebenarnya untuk mendiagnosa dari kehamilan itu sendiri, jadi tanda-tandanya banyak. Cuma yang paling pasti itu dengan menggunakan test pack atau USG gitu. Next. Nah, pada kehamilan, pada ibu hamil itu biasanya mereka akan mengalami beberapa hal yang memang nggak nyaman. Jadi kita belajar dulu tentang kehamilan itu sendiri. Nah, kehamilan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama trimester 1, yaitu pada kehamilan 0 sampai 12 minggu. Nah, itu di situ pada usia itu jadi janinnya itu mulai terbentuk. Jadi mulai terbentuk. Kemudian pada usia kehamilan 12 sampai 28 itu di situ terjadi pematangan. Jadi mulai dari ada yang beberapa yang belum matang seperti otak dan lain-lain itu dimatangkan pada trimester 2. Nah, pada trimester 3 ini itu si bakal bayi atau janinnya sudah matang. Jadi sudah mulai bisa maksudnya kalau misalnya prematur pun masih bisa dipertahankan di luar gitu. Nah, lalu dari tadi 3 trimester itu ada beberapa yang ibu hamil itu ngerasain hal yang tidak nyaman. Nah, yang pada trimester 1 dulu ya. Nah, pada trimester 1 itu biasanya ibu hamil mengalami mual muntah. Nah, mual muntah ini sendiri dikarenakan adanya hormon HCG atau hormon pembentuk ari-ari atau plasenta. Nah, itu hormon itu yang bikin mual dan muntah. Nah, makanya kenapa pada usia kehamilan pada trimester 2 itu udah nggak mulai mual muntah, karena udah nggak terjadi pembentukan plasenta atau ari-ari tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk mengurangi dari ketidaknyamanan tersebut. Nah, yang pertama itu mengatur pola makan. Jadi bunda-bunda sekalian itu harus pintar mengatur pola makannya. Jadi yang sebelum hamil makan sembarangan bisa masuk, yang waktu hamil itu udah makan sedikit makan langsung mual. Nah, itu bisa disiasati dengan makan sedikit tapi sering gitu. Jadi nutrisinya tetap masuk. Muntah nggak muntah tetap makan. Jadi meskipun muntah tapi kan ada beberapa yang tetap masuk gitu. Kemudian kalau udah sering muntah gitu, bunda jangan malah tambah stres. Kalau tambah stres malah tambah nanti berpengaruh ke janinnya. Bunda bisa makan buah-buahan yang seger, mangga boleh, jahe boleh, minuman jahe. Kemudian apapun yang bunda suka atau bisa masuk atau nggak bikin mual, bunda boleh konsumsi, kecuali alkohol, rokok, dan lain-lain yang bisa membahayakan janinnya. Kemudian bunda juga harus menghindari, selain alkohol dan rokok, harus menghindari kafein, kopi-kopian gitu.
Nah, pada mual muntah ini Bunda juga bisa mengkonsumsi vitamin B6. Nah, itu untuk mengurangi, bukan mencegah, mengurangi mual muntahnya. Nah, kemudian Bunda itu waktu kehamilan trimester 1 itu biasanya pusing. Nah, gimana caranya biar nggak pusing, mengurangi pusingnya? Bunda bisa istirahat dan tidur serta menghilangkan stres. Lagi-lagi stresnya harus dikurangi gitu. Terus mengurangi aktivitas dan menghemat energi, bukan berarti terus loyo-loyoan. Itu juga nggak bagus gitu ya. Nah, kalau pusingnya berlebih, Bunda bisa konsultasi ke dokter Bunda. Kemudian pada kehamilan trimester 1 ini biasanya itu kita mudah lelah. Nah, itu gimana caranya? Nah, karena pada kehamilan itu kan kayak kita itu bayi itu membutuhkan nutrisi untuk membentuk tubuhnya dia. Jadi kalau dia nggak dapat dari luar, dia bakalan ngambil dari ibunya. Akibatnya misalnya pada kasus ibu-ibu yang memiliki anak banyak, biasanya mereka itu punggungnya sakit lah, sering sakit dan sebagainya, karena biasanya mereka ibu-ibu itu kurang kalsium, makanya si bayi ngambil kalsium dari ibunya, atau bisa juga giginya malah keropos seperti itu. Kemudian nah, karena Bunda biasanya itu mudah lelah, nah itu biasa mensiasatinya mengkonsumsi makan makanan atau minuman yang mengandung lebih banyak zat besi seperti bayam gitu. Kemudian susu juga boleh. Kalau susu mual muntah ya nggak usah dulu, nggak apa-apa gitu. Nah, lanjut, Bunda bisa istirahat di siang hari. Nah, diusahakan siang hari itu harus istirahat. Kemudian konsumsi minumnya itu lebih banyak, karena kan harus ada 2 calon yang harus dikonsumsi gitu. Nah, kemudian karena lemesnya itu mudah lelah, Bunda bisa stretching, olahraga ringan, kemudian bisa makan makanan yang seimbang, jadi nggak cuma melulu daging. Tetap ya, meskipun Bunda boleh mengkonsumsi apapun harus seimbang, sayurnya juga, buahnya juga, vitaminnya juga harus dipenuhi, karbohidrat dan mineral dan lain-lain. Kemudian biasanya pada trimester kehamilan juga sering pipis pada trimester 1 dan trimester 3. Nah, itu bisa dilatih dengan senam Kegel. Nah, senam Kegel itu gimana? Yaitu kita mencengkram vagina kita. Jadi ditarik gitu, lepasin, tarik, lepasin gitu. Itu bisa mulai kayak gitu tuh sering aja. Kalau Bunda ingat, langsung senam Kegel gitu. Itu juga bikin elastisitas area vagina juga. Nah, kemudian kalau Bunda itu sering pipis, itu hindari pakaian ketat. Jadi celana dalamnya yang harus nyerap keringat, jangan yang ketat. Terus hindari juga pakaian jeans yang ketat-ketat itu. Terus biasanya pada trimester 1 dan 3 itu juga terjadi konstipasi atau susah BAB. Nah, itu Bunda disarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi serat. Kemudian menghindari porsi makan yang besar. Jadi yang saya tadi bilang, harus sedikit-sedikit tapi tetap sering. Muntah nggak apa-apa, muntah ya keluarin aja, nanti makan lagi gitu ya. Kemudian memposisikan kepala lebih tinggi tinggi pada saat terlentang, jadi kepalanya agak di atas, dikasih bantal. Terus bisa juga mengunyah permen karet, itu juga bisa mencegah konstipasi, mengurangi. Nah, kemudian seperti tadi yang nggak boleh mengkonsumsi alkohol, rokok, kopi gitu ya. Nah, seperti itu ketidaknyamanan yang biasanya
Bunda rasakan pada trimester 1. Nah, tadi udah saya jelaskan mengenai cara menguranginya gitu ya. Jadi Bunda tetap harus konsumsi kalsium. Nah, aku mau sharing nih ke bunda-bunda sekalian yang kadang aku sering banget nemuin bunda-bunda yang bandel, yang nggak mau minum kalsium karena alasannya mual lah, bau nggak enak lah, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalsium itu sangat penting untuk bunda dan maupun bayi. Kenapa? Jadi kalau hamil itu kita harus saling kerjasama antara ibu maupun bayi. Makanya jangan membebankan, kok aku harus minum ini pada ini enggak ya. Ibu harus pikirannya positif. Kalau hamil itu harus pikirannya positif. Nah, caranya kalau misalnya bunda nggak doyan, itu kalsium diminum malam hari. Kalau bunda nggak doyan kalsium yang langsung obat, maksudnya bentuk tablet gitu, itu bisa bunda minum susu boleh, pokoknya apapun yang mengandung kalsium. Cuman kan udah ada takarannya, jadi sebenarnya hamil itu butuh berapa gram kalsium itu. Nah, sebenarnya ibu hamil itu butuh 90 tablet kalsium pada satu periode kehamilan gitu. Jadi harus minum terus setiap hari, karena pertumbuhan tulang itu dimulai dari nol sampai dia lahir pun tetap berkembang, bahkan dia udah keluar pun perkembangan tulang tetap berkembang kan gitu sampai dia dewasa gitu. Makanya kalsium itu penting. Nanti kalau bunda nggak konsumsi kalsium, bisa giginya keropos, terus kemudian tulang sering sakit, punggung sering sakit karena kadar kalsium bunda itu kurang, udah keserap oleh bayinya gitu. Makanya mau nggak mau harus diminum. Kalau nggak doyan ya ganti aja yang penggantinya dari kalsium itu sendiri. Kemudian asam folat. Nah, kenapa asam folat itu dikonsumsi pada saat kehamilan, pada saat awal, jadi trimester pertama? Ayo, kenapa? Jadi fungsinya asam folat itu sendiri apa? Untuk membantu mencerdaskan otak. Jadi perkembangan otak itu dibantu oleh asam folat. Nah, itu udah dimulai pada trimester pertama. Nanti trimester kedua, kalau kenapa nggak dikasih tablet tambah darah dulu? Kenapa nggak dikasih dulu? Ya karena pada tablet tambah darah itu biasanya kok diminum muntah, makanya dikasihnya kalau dikasih awal bulan nanti tambah mual gitu.